Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah lah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan pada tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Allah menguji kita dengan tujuan agar iman yang ada di dalam diri kita semakin bertambah. Iman kita meningkat sebagaimana yang Allah kehendaki. Ramadan tetap menjadi sebuah kewajiban bagi kita, dan tentunya kita ingat terhadap perintah Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pada tahun ini kita diuji oleh Allah untuk berdiam diri sebagai upaya mencegah penyebaran virus yang kita tidak tahu apakah sampai hari ini kita ini membawa atau kita ditempeli oleh virus tersebut. Ujian-ujian yang Allah berikan ini, salah satunya adalah virus ini, merupakan ujian keimanan. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Zat yang berkehendak terhadap diri kita, karena Allah adalah pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka sudah mengikrarkan dirinya, amanna, saya beriman, sedangkan mereka tidak mendapatkan ujian? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Dan kami benar-benar akan menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Allah pun mengetahui orang-orang yang berbohong. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ketika diri kita sudah mengikrarkan kita memiliki iman, maka Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada kita. Ujian-ujian itu agar Allah tahu mana hamba-hambanya yang memang benar-benar beriman kepadanya, atau hanya sekedar mengucapkannya melalui mulutnya. Kemudian Allah pun menegaskan lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami menguji mereka
dengan kejelekan dan kebaikan, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dari sini bahwa ujian Allah itu bisa berupa kejelekan maupun kebaikan. Dan pada saat ini kita diuji oleh Allah dengan didatangkan makhluknya yang kita kenal dengan virus COVID-19. Kita pun tidak tahu secara ilmu manusia itu berasal dari mana. Kalaupun para ahli mengatakan berasal dari binatang yang kemudian dimakan oleh manusia tanpa melalui proses yang diizinkan oleh Allah, itu bisa saja terjadi. Tapi sekarang tugas kita adalah bagaimana agar ujian yang Allah berikan kepada kita ini mampu meningkatkan keimanan dalam diri kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita diminta oleh pejabat ataupun oleh pemerintah agar kita membatasi aktivitas-aktivitas kita. Tentunya ini menjadi sebuah cobaan dalam kehidupan kita. Cobaan keimanan kita, cobaan keilmuan kita. Bisa jadi kita merasa berilmu sehingga merasa tidak perlu untuk mematuhi anjuran-anjuran yang telah didasarkan pada keilmuan-keilmuan yang dilakukan secara bersama atau jamak tersebut. Ujian keimanan yang pertama, bahwa dalam diri kita, hati kita, iman kita harus meyakini Allah menguji kita sehingga kita diharapkan menjadi orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah memfirmankan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian semua dengan sesuatu ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, dan kekurangan harta maupun jiwa serta buah-buahan. Rasul diperintahkan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar itu? Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka menyatakan dalam dirinya, meyakinkan dalam dirinya bahwa kami ini adalah milik Allah dan kami meyakini hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Sehingga dengan kesabaran itu Allah menjanjikan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga adanya kekurangan atau cobaan yang Allah berikan kepada kita berupa kekurangan, ketakutan kita akan tersebarnya virus di dalam diri kita, dalam lingkungan keluarga kita. Karena adanya itu, sehingga cobaan berupa ekonomi menjadi berkurang. Kita merasa kemudian lapar, sampai ada yang dicoba sampai meninggal karena virus tersebut menurut diagnosa dokter. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus bersabar. Karena dengan bersabar itulah Allah sudah menjanjikan rahmat bagi kita, adanya ketenangan di dalam hati kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, iman kita pun masih diuji oleh Allah agar apa yang diujikan oleh Allah memang semuanya sudah atas izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11 difirmankan oleh Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ujian apapun atau musibah apapun yang menimpa itu
tiada lain, semua atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbih, dan siapapun yang beriman terhadap Allah, maka Allah akan menunjukkan atau memberikan petunjuk dalam hatinya. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi sekali lagi, adanya wabah ini menjadikan kita hamba-hamba yang harus memantapkan keimanan dalam diri kita, bahwa semuanya adalah ujian yang diizinkan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, bahwa dengan ujian ini Allah menghendaki kita untuk terus menghadapinya, menjadi manusia yang bersikap optimis. Hingga dalam surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirin, sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Memang ayat ini bercerita tentang perintah Nabi Yakub pada anak-anaknya yang saat itu kehilangan Yusuf, hingga diperintahkan saudaranya itu untuk mencari Yusuf. Dan Nabi Yakub berpesan kepada putranya agar jangan berputus asa, teruslah mencari Yusuf sampai ketemu. Kita pun demikian. Adanya virus ini menjadikan kita harus terus berusaha sebagai agen yang ikut berperan dalam mencegah semakin meluasnya virus ini di lingkungan kita. Dan kita harus yakin bahwa setelah kita melakukannya secara terus-menerus, Allah menjanjikan bahwa kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Bagaimana Allah janjikan dalam surat Asy-Syarh ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat ini Allah ulangi sampai 2 kali, sehingga menjadikan ini sebagai taukid dalam bentuk kalimat yang sama mengulangi kalimat berikutnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga, bahwa ujian ini Allah menghendaki agar Islam menjadi pionir, agama yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Bahwa Rasul diutus oleh Allah itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga bagi kita yang mengaku sebagai umatnya harus mengikuti apa yang Rasul telah ditugaskan untuk melaksanakannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ujian selanjutnya adalah bagaimana agar iman yang kita miliki ini mengantarkan kita kepada ketaatan padanya. Bahwa ketaatan merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, yang ada di dadanya adalah iman, taatlah kepada Allah dan juga taat kepada Rasul serta orang-orang serta ulil amri di antara kalian semua. Hal ini harus kita lakukan karena pada saat ini kita sering diuji keilmuan kita, seringkali dibenturkan kepada
keilmuan-keilmuan yang lain. Terkadang ada orang yang merasa lebih tahu dari orang lain, dan disinilah ujian bagi orang-orang yang berilmu. Ketaatan kepada Rasul sama artinya dengan ketaatan pada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat pada Allah, barang siapa yang taat pada Rasul, maka sungguhnya ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan orang yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad sebagai penanggung jawab atau penjaga bagi mereka. Lalu bagaimana ketaatan dengan ulil amri? Ya, pemerintah mengeluarkan himbauan, MUI mengeluarkan himbauan, bahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah juga mengeluarkan himbauan untuk warganya. Tentunya ini dilakukan bukan semata-mata ingin dihargai, tetapi karena mereka ingin adanya kemaslahatan bagi semua. Ada sebuah kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'yati manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemimpin terhadapnya harus didasarkan untuk adanya kemaslahatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami mengatakan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih istimewa, karena selain keimanan kita diuji untuk melaksanakan perintah Ramadan, juga diuji dalam hal kemasyarakatan, terlebih dalam keluarga kita. Pada saat ini kita dihimbau, para takmir masjid dihimbau untuk tidak melaksanakan atau menggelar ibadah Ramadan seperti tahun sebelumnya, karena dasari ingin mengurangi atau mencegah penyebaran virus tersebut. Sholat tarawih dihimbau dilaksanakan di rumah masing-masing. Ini memberikan sebuah tantangan bagi kita yang tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat bersama keluarga masing-masing. Tetapi yakinlah, dengan adanya ini kita akan lebih dekat dengan keluarga. Begitu juga membaca Al-Quran, kita bersama dengan keluarga akan lebih mendekatkan, mentadaburi Al-Quran, menyampaikan firman-firman Allah kepada keluarga kita. Kemudian kesempatan berinfak lebih luas, karena tetangga kita atau bahkan diri kita ini yang masih kesulitan, diminta oleh Allah untuk bisa berbagi lagi kepada tetangga, sehingga menjadikan kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga Ramadan tahun ini benar-benar mampu menambah keimanan dalam diri kita masing-masing, sehingga hamba Allah yang diharapkan menjadi hamba yang bertakwa dapat kita raih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.